Hai everyone, welcome back di YouTube channel gua di Alkris pastinya ya. Kali ini kita akan bikin konten tentang PS Store lagi, tapi bukan review HP sebenarnya. Dan kalau kalian tahu kan di video sebelumnya tuh gua nge-review iPhone 8 Plus yang Rose Gold ya. Karena baterainya udah pernah ganti dan baterainya tuh cepet banget habis. Gue sehari bisa 4 kali charger. Dan juga untuk baterai health-nya cepet banget nurun, belum ada seminggu, 66%. Dan di sini masih ada notanya. Sekarang tanggal berapa nih? 10 Agustus gue beli itu tanggal 8 Agustus. 4 Agustus, berarti kurang lebih masih, ini gue belinya tanggal 4 Agustus, berarti kurang lebih baru berapa hari? 6 ya, belum seminggu berarti ya. Belum seminggu dan baterai health-nya tuh awalnya 96%, sekarang baterai health-nya 92%. Dalam waktu kurang lebih seminggu aja belum nyampe, masih 6 hari, baterai health-nya turun 4%. Cepet banget baterainya drop, jadi daripada gua ngambil resiko, gua mau coba tukar unitnya. Gua nggak ngerti ini tukar unitnya bakal kena charge atau enggak, tapi kemarin pas sebelum gua beli gua nanya, garansi itu 1 bulan mencakupi baterai dan unit, dan itu ganti unit langsung kalau misalnya masih dalam tercover garansinya. Tapi gua nggak ngerti nih, kalau misalnya Rose Gold-nya kosong, apakah boleh downgrade di duit gua dapat refund atau wajib upgrade? Upgrade-nya maksudnya ke iPhone yang lebih mahal. Ini bukan karena gua mau, tapi emang karena unitnya gua dapatnya yang agak berantakan ya. Dan ini juga sebenarnya gua nggak ngerti. Ini HP-nya gua dapatnya kayak region Tiongkok, karena kalau lihat dari sirinya itu tulisan Cina coy. Ini sirinya, ini tulisan Cina. Mungkin karena emang dapat barangnya dari Tiongkok atau gimana, gue nggak paham. Yang pasti gue mau coba komplain, dan tujuan gue bikin video ini supaya mungkin banyak yang nanya gimana cara mengklaimnya, dan mungkin ini adalah pertama kali gue mau coba langsung. Nanti gue akan jelaskan atau gue sharing ke kalian experience gue mengklaim dari si PS Store-nya, apakah mudah atau dipersulit, kita lihat aja nanti ya. Dan ini kebetulan gue berangkatnya jam setengah 7, jam 7 malam, jadi agak gelap. Mungkin kameranya cuma gue letakin di dalam mobil atau gimana, gue ngerti. Nggak pakai lama, gue langsung jalan ini. Gue takut PS Store-nya tutup. Oke. Oke, kali ini gue udah coba tukar, dan nanti gue akan ceritain mekanismenya dan apa kendalanya, apa halangannya, dan bagaimana respon mereka tentang gue mengklaim iPhone 8 Plus kemarin. Tapi yang bedanya adalah gue dapet yang ini. Kalian tau lah kalau bentukan ini apa, ini adalah iPhone XR. Tapi sebelum gue ceritain, gue akan coba kita akan cek dulu melalui TriUtils, baru nanti gue akan ceritain gimana mekanismenya, bagaimana kendala dan yang lainnya. Oke, secara singkat aja untuk secara fisik ya, gue nggak ngerti kenapa dia dapat segelnya 2 ya. Gue nggak ngerti kenapa dia dapat segelnya 2. Ini baru pertama kali gue dapat segel 2. Oke, secara fisiknya ini di bagian kanan kirinya, depan belakang ini mulus banget, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Tapi kita langsung coba TriUtils saja biar nggak buang-buang waktu. Nanti gue bakal ceritain kisahnya ya, Oke, mari kita langsung coba ke TriUtils-nya aja. Kita verifikasi reportnya, dan ya, di sini kalian bisa lihat semuanya warna hijau, kecuali di sales modelnya, karena sales modelnya ini adalah N, yang dimana nih N udah pernah diganti oleh pihak Apple langsung. Berarti ini kondisinya bukan refurbish ya, tapi memang karena diganti sama pihak Apple-nya. Dan ya seperti yang kemarin gue iPhone berapa gitu gue lupa, yang bagus yang gue dapat. Untuk hard disk capacity-nya juga pasti pakai Toshiba TLC. Semua normal. Yang gue bilang tadi, testing score-nya pasti 100 mantap. Baterai life-nya 100%, berarti sama dengan yang gue dapat di HP, nggak ada yang beda. Tapi charging time-nya 5 kali coy. Gue bingung nih. Oh enggak, ini produk baru kali ya, produk baru diganti ya, karena production date-nya itu ya 1 Maret 2029, minggu yang lalu ini production date-nya. Berarti karena emang sales modelnya baru diganti kali ya, jadi kayak ini ya ke detect-nya 1 Maret 2020 gitu loh. Kalau memang bener yang ini dengan 9 minggu, mungkin ini sangat-sangat normal mungkin ya, 5 kali charging. Tapi gua nggak ngerti juga kenapa masih 5 kali. Bagi yang ngerti boleh coba langsung komen aja di bawah, mau tahu gua salah gitu kan. Overall gua cukup
puas walaupun gue dapat sales model yang N lagi. Tapi kalau untuk pemakaian bener-bener normal banget, baterainya juga normal, sehari sekali doang charger, awet banget, apik banget, nggak kayak iPhone 8 Plus ya. Memang gue kudu nambah, wajib nambah, tapi nggak masalah, yang penting gue dapat puas barangnya. Ada subscriber gue yang beli komplain, tapi karena rumahnya jauh jadi kayak merasa nyesel. Emang sih jauh, dari rumah gue juga jauh, tapi saran gue ke depannya kalau memang kalian rumahnya jauh daripada toko si PS atau Kisal ini, gue sarankan jangan sungkan-sungkan untuk lama-lama memilih. Biarin aja lu lama 2-3 jam milih, bodo amat muka pasang muka tembok, yang penting lu bisa milih unit, suka jidat lu sampai rumah puas, nggak ada kendala, nggak harus lu bolak-balik, apalagi yang jauh tuh kasihan banget. Jadi itulah saran gua. Dan ya cuma di sini aja untuk trio toolsnya, nanti akan kita coba iPhone lainnya. Dan terima kasih. Oke, masuk ke dalam tahap ceritanya nih. Gue datang kemarin tuh sekitar jam 7:30 dan kemarin gue mau langsung kerjain. Itu kan tanggal 10 ya kemarin ya, sekarang kan tanggal 12. Nah tanggal 10 itu gue pulang terlalu malam karena gue sampai tutup toko, gue milih-milih barang. Dan kebetulan yang barangnya itu iPhone 18 cuma 2, yang rose gold. Kan gue punya rose gold tuh. Pas gue pertama kali datang, gue bilang kendalanya apa aja, langsung bilang ya udah kak tukar aja langsung, nggak pakai basa-basi. Oke. Kesan gue di situ bagus banget dan gue merasa puas dengan pelayanannya di situ yang pertama. Tapi yang disayangkan adalah stoknya. Stok barang kan yang gue bilang tadi cuma dua iPhone 8 Plus yang rose gold. Sedangkan dua-duanya pas gue cek itu minus semua. Satu baret, di bawahnya baret parah. Sayangnya gue nggak bawa kamera. Dan yang kedua itu adalah hasil tukar tambahnya salah satu subscriber gue. Jadi pas di hari H gue mau tukar unit, ada yang nge-DM gue subscriber gue, dan dia barusan atau di sorenya dia nukar iPhone 8 Plus rose gold juga. Dan kendalanya di situ katanya layarnya delay. Jadi kalau misalnya gue ambil, berarti gue ngambil barang dia sebenarnya. Dan gue nggak mau terjadi kedua kali. Dan gue agak riweh milih barangnya. Sedangkan gue kalau mau tukar warna, kan yang paling tinggi tuh harganya rose gold ya, 6350. Sedangkan kalau gue mau downgrade ke bawah, warna hitam atau warna yang lainnya itu nggak bisa di refund sisanya. Gue merasa rugi dong. Pas gue mau coba up, ternyata harganya beda. Jadi semisalnya kayak XR, ini kan XR. Awalnya gue mau ngambil yang 128GB, tapi 128GB nya kosong, gue dapatnya yang 64GB XR-nya. Jadi gue ngambil 64GB, dan harga di Instagram kan harga promo tuh yang dicantumkan. Contohnya harga Instagram tuh 7 juta contohnya. Pas kalau kita mau tukar unit, kan HP gue sebenarnya kendala, bukan tukar tambah dong jatuhnya. Harusnya gitu kan, harusnya mengikuti harga 7 juta itu seharusnya menurut gue pribadi. Tapi gue nggak tahu, tapi kata staffnya bilang kalau mas mau naik atau upgrade, harga promo ditambah 300, berarti itu 7,3 dikurang dengan 6.350, berarti gue harus nambahin 950 ribuan. Dan menurut gue itu kurang cocok lah ya, karena di sini gue nggak ada niat untuk tukar tambah, tapi karena kendala HP-nya yang rusak, harusnya sih dapat perlakuan yang berbeda ya dengan cara tukar tambah gitu loh. Karena kalian bisa lihat gue belinya itu cuma 6 hari, tapi baterai health-nya turun 4%, dan gue bisa charger itu sehari 3-4 kali saking borosnya. Oke, mungkin banyak yang bilang, bro kan untuk kapasitas memori dari kapasitas baterai dari iPhone 18 kan emang rendah. Iya memang rendah, tapi nggak wajar juga kalau misalnya sehari 4 kali charger, yang dimana gue charger selalu sampai di 98% atau sampai 100% gitu loh. Jadi kalau kalian masih ngomong soal kapasitas baterainya emang rendah, ya coba kalian pikir aja dengan sehari 4 kali charger gitu ya. Di waktu itu juga sih banyak banget staff yang baru, jadi kayak mereka ngasih informasi yang berbeda-beda terus. Jadi kayak miskom antara staff ini. Jadi saking gua gedeknya, gua pernah lihat salah satu staff yang lama, gua langsung samperin, gua bilang, "Bro, ini berapa? Gimana mekanisme?" Plap. Langsung jadi, dan gua dapat yang ini 64GB. Secara puas sih gua puas dengan 64GB yang iPhone XR ini. Karena menurut gua pribadi ini sangat normal untuk baterai health-nya. Bukan baterai health, pemakaian baterainya, karena gue pakai baterai ini bisa sehari sekali charger. Sampai di sini aja untuk kesan, pesan, pengalaman, dan cara dalam mengklaim garansi dari si iPhone PS Store ini atau Kisel ini. Dan saran gue lebih baik sebelum kalian datang, kalian lihat dulu stoknya di Kisel, apakah unitnya ada. Tapi kalau misalnya memang kalian ada budget lebih, bawa aja, mana tahu kalian mau di upgrade. Tapi saran gue kalau pihak Kisel melihat, semoga kedepannya kalau misalnya memang tukar unit, kalau mau upgrade jangan ditambah harganya, karena kan emang kerusakan dari unit, bukan kesalahan kita dari
dari usernya gitu loh. Kalau kalian mau klaim ini, kalian harus jelas apa kendalanya, bagaimana kendalanya, dan jangan coba mengakalin karena bakal dicek langsung sama si staff kisarnya. Oke, sampai di situ aja untuk videonya. Dan menurut kalian gimana dari pelayanan CVS Store? Menurut cerita gue, ya cerita gue emang tidak terekam oleh visual, tapi ya itulah padanya, dan untungnya gue cukup puas dapat yang ini walaupun butuh waktu 2 jam lebih. Dan sekali lagi jangan lupa untuk di like, di subscribe dulu. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu sekarang. Udah. Dan gimana menurut pendapat kalian? Kalian boleh komen langsung di bawah. Dan juga kalian boleh request konten apapun itu, entah beli iPhone apapun, atau beli dari store mana, atau bagaimana, boleh langsung di komen aja. Dan sampai ketemu di next video. See you and bye-bye.